Baik, terima kasih pimpinan, Ibu Menteri, Bu Wamen, beserta seluruh perangkat kerja Kementerian P3A yang sempat hadir, kawan-kawan dari KPAI, yang Bu Menteri mau dari berbagai pemberitaan di media ya, terkait isu-isu kementerian, dari 100 yang saya scroll, Bu, berita Kemen P3 itu sama sekali nggak ada. Jadi kita juga bingung sebenarnya. Saya pribadi bingung ini mau evaluasi yang mana, mau nanya yang mana. Karena hampir, mohon maaf sekali Bu, program pun gini Bu ya, kalau BNPB kita tuh masih suka ada irisan-irisan kegiatan gitu. Ya, kita nggak usah bicara bencana lah. Banyak hal-hal yang beririsan dengan BNPB itu kita datang mengunjungi gitu. Kementerian Sosial, ya kaitan dengan sekolah rakyat kita datang kita lihat. Gitu. Bahkan Basnas, ya, Kementerian Agama, gitu. Kami datang kita lihat Bu. Kemen P3 ini kata saya bingung, saya nggak bilang kita ya, saya pribadi bingung gitu. Karena hampir sama sekali kita juga nggak tahu sebenarnya yang dibikin Kemen P3 ini apa. Pimpinan ini juga pertanyaan saya kepada pimpinan juga sebenarnya. Kok kita selama ini ke daerah nggak pernah ya kita datang turun itu yang beririsan dengan Kemen P3 kira-kira gitu loh. Yang prinsip ya, bukan sekedar sosialisasi dan lain-lain, yang prinsip gitu. Kan kita bicara pemberdayaan perempuan. Dari berbagai program yang dituangkan di sini yang kami baca coba pelan-pelan, kita belum tahu suksesnya di mana ini. Kita belum pernah diajak Bu Menteri nih. Dari program Kemen P3A, khususnya berkaitan dengan pemberdayaan, yang betul-betul sudah berjalan, tidak perlu lagi dilakukan pendampingan, ini yang mana? Itu satu. Dari sekian halaman yang saya baca ini Bu, ini saya coba singkat-singkat tadi, semuanya persoalan tentang perempuan, kekerasan, penculikan. Jadi ini sebenarnya kementerian apa Polres sebenarnya? Tidak ada satu poin yang saya lihat ini betul-betul memberdayakan apa. Ini apalagi nih, mohon maaf ini Bu Menteri ya, ini jangan marah Bu Menteri, Bu Menteri ini kan kakak saya, senior saya. Di halaman 8 Bu, terkait dengan pelaksanaan program kerja, di sini Ibu tuangkan mendukung pelaksanaan program hasil terbaik cepat, Presiden dan Wakil Presiden, seperti makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis bagi perempuan dan anak, sekolah rakyat, sekolah unggul, serta koperasi desa merah putih. Di mana guru-guru madrasah? Ini guru-guru Bu banyak perempuan. Guru-guru ngaji kok nggak ada? Ini juga perempuan. Guru-guru honorer yang sekarang sedang memperjuangkan mereka punya hidup ini juga banyak perempuan. Tapi tidak ada sama sekali disinggung oleh Ibu di sini. Saya nggak tahu apakah hanya sekolah rakyat yang penting, guru-guru ngaji ini nggak penting, saya juga nggak tahu. Kami paham bahwa beban operasional Kemen P3 ini luar biasa, Bu, dengan anggaran yang saya kira juga bisa kita katakan ya kurang lah kira-kira begitu. Tetapi ini sebuah tuntutan bagi Kemen P3 bagaimana melakukan pola strategi ya, terkait anggaran agar supaya bisa betul-betul menyentuh dengan apa yang didefinisikan oleh kementerian itu sendiri terkait dengan pemberdayaan dan juga perlindungan anak. KPAI, ini lebih kasihan lagi KPAI ini. Saya ingat waktu kita diundang oleh Bapak Presiden terkait dengan pemisahan Kementerian Agama, ya, Direktorat Jenderal Haji, Dirjen PHU dirubah menjadi badan lalu menjadi kementerian. Saya kira pimpinan ini tadi kalau penjelasannya KPAI, ini luar biasa loh. Saya sepakat dengan Pak Wahidin tadi, dengan Pak Hasan Basri. Ini luar biasa kerjanya KPAI ini. Anggarannya cuma segitu Bu, gitu.
Ini kenapa nggak kita usulkan aja Bapak Presiden, dipisahkan aja ini. Jadi ada Kementerian Perlindungan Anak, ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Karena yang dikerjakan oleh KPA ini, saya mohon maaf, Bu Menteri, Bu Menteri senior saya jangan marah ya. Dari setiap kejadian-kejadian mau perempuan, mau anak, yang tampil itu kalau nggak, sekarang malah influencer yang tampil Bu. Sekarang influencer lebih kuat daripada kementerian. Kalau influencer sudah ngomong, seolah-olah negara ini diatur sama influencer gitu loh. Bisa merubah keputusan. KPI tampil, makanya saya tidak tahu apakah memang sebenarnya Kemen P3 itu muncul tapi tidak pernah menarasikan dirinya sebagai Kemen P3, saya juga nggak paham. Karena sekarang yang tampil di setiap persoalan-persoalan itu lebih banyak, mohon maaf, mungkin ada, tapi lebih banyak itu ya mungkin KPAI gitu. Mungkin influencer, tokoh-tokoh masyarakat gitu. Atau langsung Pak Presiden gitu. Tidak pernah. Jadi kerja Kemen P3 ini seperti pengadilan, pasif. Kami DPR juga seingat saya, waktu rapat dengan ada Bu Wamen juga, kita ngobrol udah setahun yang lalu kalau saya nggak salah itu. Nggak ada juga koordinasi kita itu. Kami di apa namanya, dicolek-colek gitu. Pak saya di Jakarta gimana, ada persoalan nggak? Minimal kalau Ibu nggak punya anggarannya kan kami punya. Ibu bisa nempel. Kami butuh ada orang yang bisa menjelaskan secara teknis. Terkait bagaimana kemudian yang disebut dengan pemberdayaan itu apa sih? Karena perempuan mungkin lebih paham perempuan. Kalau kami DPR yang cowok-cowok laki-laki ini, mungkin kurang paham gitu. Kan kalau memang anggarannya tidak mencukupi, minimal kami diajak komunikasi, kapan Pak Pasa akan turun ke dapil di masa reses misalnya, atau pas lagi kundapil, boleh nggak tim kami turun ikut serta di bawah, di lapangan, supaya paling tidak hal-hal yang berkaitan dengan yang tadi Ibu sampaikan program ini bisa melekat di program kami justru. Jadi bukan kami melekat di program Ibu. Ibu silakan melekat di program kami gitu loh. Kan kami turun ke bawah ini. Kami paham Bu, kami sedih juga kalau Ibu cerita kami ini uang nggak ada, itu nggak ada, bayar listrik susah, bayar gaji nggak bisa. Kan kasihan juga kita dengar ada kementerian kok nggak punya uang gitu. Nah saya nggak tahu ini Pak Singgi yang punya uang, Pak Singgi kan yang punya uang nih. Maksudnya gimana nih? Ini harus kita bantu loh Kemen P3 ini loh. Jangan sampai cita-citanya besar tapi tidak ada daya, inilah. Kan kasihan Pak. Gitu. Jadi Bu Menteri sekali lagi mohon, karena cuman Kemen P3 ini saya lihat tidak aktif nih dengan Komisi 8. Yang lain tuh masih komunikasi Bu. Kita kan cuma di WA aja Bu, grup WA. Itu aja terus laporannya, kekerasan di sini. Kasihan juga Bu Menteri itu dilapor. Bingung Bu Menteri, mau kemana saya sebenarnya. Pak Ansori lapor ada kejadian di sini, belum lagi Bu Ani, Bu Ina laporan ke sini. Kan bingung mau sebenarnya yang mana mau diputuskan gitu. Mau diikutin yang mana? Kasihan juga saya baca itu. Tapi paling tidak Bu, kalau sistemnya sudah berjalan, saya kira ini mestinya jauh lebih mudah gitu loh. Dan kami, fraksi PAN sebenarnya ingin sekali, ya kalau disepakati ya, nggak bisa nih anggaran Ibu ini nggak cukup. Nggak cukup ini Bu. Nah tapi itu tadi, kami juga pemahami, mungkin dari cara pandang Kementerian Keuangan lihat juga kan, selama ini dilakukan apa. Nah kalau cuma sekedar mohon maaf, normatif ya kan, sekedar seremonial dan seterusnya, datang lihat selesai, ya tentu ya itu juga menjadi pertimbangan Kementerian Keuangan yang dilaporkan kepada Bapak Presiden bahwa ini cukup, tidak perlu ditambahkan gitu. Jadi saya kira itu pimpinan sebagai catatan kami, karena kami rasa Kemen P3 juga kementerian teknis. Ini kementerian teknis Pak, ngurusin perempuan dan anak gitu. Apalagi tadi pimpinan sudah menyinggung bahwa anak-anak hari ini menjadi tulang punggung masa depan. Anak-anak hari ini menjadi representatif bangsa ke depan dan juga pemegang tongkat estafet. Jadi kalau misalnya anak-anak hari ini tidak sukses di masa depan, nah ini Bu Menteri juga berdosa sama-sama kita ini Bu. Iya kan? Jadi saya kira itu Bu, terima kasih Bu ya. Saya tunggu ini Bu, kita tunggu ini koordinasinya. Bagaimana? Gerindra, Pak Husni, sepakat kah? Ini baik. Terima kasih, saya kira itu saja bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih menambahkan yang SAPA 129. Jadi SAPA 129 seperti yang Ibu Menteri sebutkan udah sampai kepada tiketing. Jadi artinya ketika korban menelepon itu sudah langsung terintegrasi. Kalau dulu masih manual dan itu tidak berperspektif korban. Sehingga ketika laporan sampai ke atas turun ke bawah masih mesti ditanyakan dan ini menyebabkan trauma. Tapi balik lagi,
Kementerian PPPA memang kalau dibilang kita ini ngurusin setengah perempuan seluruh Indonesia. Yang artinya itu 50% itu adalah perempuan. Dan sepertiganya adalah anak. Dan itu kalau dihitung 2/3. Dan dengan budget yang begitu kecil, memang sangat susah kalau kita tidak melakukan kolaborasi. Kita bicara soal Sapa 129. Kita hanya bisa sampai kepada layanan ketika korban melapor. Memang ada yang namanya dak non fisik. Nah, kami sudah telusuri. Ternyata dak non fisik itu 58% bisa dilakukan langsung penanganan kepada korban. Jadi itu layanan langsung kepada kalau korban terjadi perlu penanganan kesehatan, perlu visum dan segalanya. Jadi Tapi- efektif nggak, Bu? Benar. Efektif nggak dak non fisik ini? Sangat efektif, tapi permasalahan adalah kita tetap butuh kolaborasi semua karena bagaimana menyampaikan kepada para SDM-SDM yang mungkin tadi disebutkan juga, kadang-kadang SDM kita baru saja bekerja, udah dipindahkan. Jadi ketika kita monitoring, melatih bagaimana cara memakai dak non fisik ini, mungkin udah berubah lagi. Jadi 58% bisa memakai pada penanganan kasus, 25% bisa di dalam pencegahan, dan 17% kita di dalam pengolahan data. Tapi balik lagi ketika harus, karena rentan memakai itu kan ada 2 kali pembayaran. Nah, waktu angka ketika nggak keluar, mungkin karena administrasi nggak bisa atau apa. Nah, ini yang sebenarnya kita menemukan memang tahun ini kita perlu penguatan kembali di bagaimana menggunakan dak non fisik ini efektif. Nah, untuk Sapa 129 kita hanya melakukan dari sisi korban. Kita sangat-sangat butuh penegakan hukum. Tadi yang Pak Wakil Ketua mengatakan benar, banyak sekali pelaku-pelaku yang ternyata dalam lingkup terkecil, lingkup keluarga, ada juga lingkup-lingkup kepada relasi kuasa. Nah, ketika tahun lalu kita mencoba menggandeng ini sampai ke jaksa, ke hakim, ikut memonitor, kita juga nggak punya tangan. Kita hanya punya tangan sampai status di penanganan korban. Tetapi efek jera, penegakan hukum, itu sangat diperlukan polisi, jaksa, hakim mempunyai perspektif yang sama untuk mengerti, balik lagi, bagaimana kita mainstreamingkan undang-undang TPKS digunakan sebagai landasan hukum, bukan KUHP. Nah, ketika kita bersowan ke Mahkamah Agung, ternyata dapat jawabannya begini, Mahkamah Agung tidak bisa kalau dakwaannya tidak mengacu kepada undang-undang TPKS, mereka tidak bisa memilih itu sebagai bahan untuk menentukan penetapan hukumnya. Akhirnya balik lagi harus jaksa dan juga polisi yang diberi perspektif penguatan undang-undang TPKS. Dan undang-undang TPKS ini kita sedang turun ke Permen untuk coba melakukan revisi di dalam modul-modul penguatan. Ada kemajuan yang sudah dilakukan karena dari tahun 2024 polisi Kapolri sudah membuat sebuah direktorat. Jadi Direktorat Polri punya direktorat khusus untuk penanganan terhadap perempuan dan anak dan juga perdagangan orang. Dan kemarin baru di launching bersama Ibu Menteri, jadi bodinya Direktorat Polisi itu yang pusat, mereka juga perlu dana untuk menganggarkan untuk penguatan Direktorat Poldanya. Jadi tahun ini Direktorat Polda sudah membentuk Direktorat Polri itu menurunkan 11 Direktorat Serse Polda di 11 kabupaten yang memang banyak terdampak perdagangan orang dan kasus-kasus yang tinggi. Nah, dan juga 22 Kapolres, di mana afirmatif Pak Polisi, Pak Kapolri sudah mengafirmatif bahwa direkturnya itu perempuan. Makanya kemarin itu banyak sekali para polwan kita berkumpul bersama. Tapi balik lagi, sekarang kita punya kombinasi, artinya Direktorat Polda akan dibentuk tahun ini yang akan melekat kepada UPTD. Balik lagi ini yang perlu penguatan. Penguatan apa? Perspektif memakai undang-undang TPKS ini. Nah, balik lagi
Bagaimana kita memberikan penguatan itu pasti memerlukan dana juga untuk pelatihan, untuk bagaimana penguatan dan tahun ini kita berprinsip kita bukan hanya melakukan ini cuman pemberian materi, mengajar, selesai. Tapi kita pengen dalam 1 tahun ini di dalam step-stepnya apa yang sudah diberikan, apa yang hasil dilakukan, apa monefnya, akhir tahunnya evaluasi. Sehingga ini semacam program sekolah penguatan kepada para penegak hukum, para tentu SDM-SDM kita yang ada di UPTD, supaya mereka punya perspektif ini. Tapi ujungnya yang paling penting adalah kami juga sudah berkolaborasi dengan KUM dan juga desa. Bagaimana dana desa itu juga harus menaruh mainstreaming perspektif untuk perempuan dan anak. Nah ini juga yang kita lakukan bagaimana dengan budget yang sedikit kita mencoba memainstreamingkan ini ke antara KL. Bahwa perspektif perempuan itu bukan hanya kerjaan Kementerian PPA saja. Kalau semua kementerian mempunyai perspektif perlindungan inklusif, kita nggak ngomong perempuan deh. Kadang-kadang kalau ngomong perempuan agak sensitif. Karena kalau di daerah kota perempuannya semua banyak ngomongnya. Pimpinan, izin pimpinan. Monggo. Izin pimpinan. Ya, Pak. Mohon maaf sekali pimpinan. Ini dari penjelasan Ibu Wamen. Kok saya melihat ini seperti keluar dari koridor. Itu gimana ya menjelaskannya ini? Saya nggak ngerti apa kita ini paham apa enggak sebenarnya rapat ini. Yang dijelaskan oleh Ibu Wamen tadi itu sama juga dilakukan oleh Komnas Perempuan. Coba kita pahami sama-sama dulu deh. Definisi pemberdayaan perempuan ini apa sebenarnya? Pemberdayaan perempuan ini apa sebenarnya Bu Menteri? Mohon maaf dengan segala hormat, saya orang baru juga. Tapi bahasa Indonesia kita masih paham gitu. Dari tadi ini kita bicara perlindungan hukum, pendampingan hukum, advokat. Ini sebenarnya maka saya bilang ini Polres atau apa? Lo apa bedanya dengan Komnas Perempuan? Sama juga penegakan hak asasi manusia, penegakan hukum dan lain sebagainya. Yang saya tangkap ini pimpinan izin, yang namanya pemberdayaan perempuan ini kalau ada kelompok perempuan mau dia janda, mau lansia atau kelompok ibu rumah tangga yang kemudian pengen berusaha, kekurangan modal, tentu tidak Kemen P3A yang memberikan modal, tapi paling tidak ada koordinasi antar lembaga. Bahwa misalnya ke BUMN misalnya atau perbankan, itu langsung dilakukan oleh Kemen P3A. Di dapil kami Pak Menteri, Kemen P3A selalu menjadi pertanyaan Bu Wamen, mohon maaf. Bu Menteri bukan Pak Menteri. Iya. Selalu menjadi pertanyaan. Betul. Bu Wamen, Mohon maaf. Tahan dulu. Sebentar. Oleh Kementerian P3A, ini tidak ada unsur, mohon maaf, tidak ada apa Betul. urusan batin, tidak ada. Ya. Ini menjadi pertanyaan. Dari tadi yang kita dengar ini Pak Pimpinan, soal kekerasan seksual, kekerasan rumah tangga. Loh, gimana ini? Ini jauh dari pemberdayaan, ini jadi kayak Belum selesai, kayak Pak. badan gitu loh. Belum selesai, kasih saya 5 menit. Jadi kita bicara tadi di perlindungan, karena kita kan pemberdayaan dan perlindungan, Pak. Jadi saya bicara di sisi perlindungan. Tapi tahun ini kami dari kementerian kami juga sudah mengutarakan kita tidak mau berbicara di perlindungan saja. Kita mau bangun di pemberdayaan. Pimpinan, Makanya- kalau di luar negeri pimpinan, izin pimpinan, kalau di luar negeri Pak, janda-janda pun itu produktif. Lansia itu juga produktif. Kemen P3 tidak bicara itu dari tadi. Mas sabar dulu. Bukan, maksud saya gini Pak Pimpinan izin. Supaya kita ini rapat ini arahnya jelas. Kita ini masih banyak loh, di Jakarta khususnya Pak. Banyak ini kita punya lansia-lansia tidak diproduktif Pak. Kemen P3 juga jarang sentuh kok itu. Kita bisa lihat datanya sama-sama kok. Saya kan ajak Bu Wamen waktu itu. Bu Wamen ayo dong kapan kita turun sama-sama. Kita lihat kacamata Bu Wamen yang mana, kacamata saya yang mana. Tentu saya tidak bisa lihat semua. Mungkin ada yang dilakukan oleh Bu Wamen. Tapi kan kita pengen ini searah gitu loh. Dari tadi ini soal hukum terus. Itu sudah ada tugasnya Pak. Sekarang kita kalau ada kekerasan perempuan, Pak Kapolres sudah ada itu kan PPA. Enggak usah Kemen P3A yang di situ. Terima kasih pimpinan. Monggo Bu, lanjutkan. Terima kasih Pak. Nanti tahun ini kita jalan bareng Pak. Kasih kita kesempatan Pak. Kan kita juga baru Pak. Ibu Menteri dan Ibu Wamen ini masih baru Pak. Jadi kita masih perlu loading, kita masih perlu belajar bareng. Tapi kami mengapresiasi banget karena kami disupport sama Komisi 8.
Kami senang sebenarnya. Izin. Tadi yang Ibu mau sampaikan tadi lanjutkan dulu. Ya, yang kedua, makanya belum selesai Pak. Oh, lanjutkan dulu itu, baru nanti yang lain. Yang kedua, kalau untuk PNM kita sebenarnya membantu. Jadi kita dibantu sama PNM ya, Bu Menteri. Jadi BUMN banyak membantu kita untuk personal. Tapi balik lagi. Nah, ketika kita datang ke lapangan, yang kita tahu tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Nah, banyak sekali sekarang perempuan ini bukan cuman jadi tulang rusuk, banyak jadi tulang punggung. Nah, balik lagi ini yang kita gali. Ternyata pendataan yang ada, apakah pendataan ini sesuai? Bahwa di daerah-daerah desa-desa tertentu banyak loh sekali perempuan itu sekarang bukan ibu rumah tangga lagi, tapi status mereka ibu rumah tangga. Makanya pendataan ini yang sebenarnya Ibu Menteri juga sudah bersowan kepada BPS dan bagaimana Dan raker kita ini ingin mendorong bagaimana program, bukan kita bicara teknis. Apa yang dijelaskan oleh Ibu Wamen itu terlalu teknis. Harapan kita bagaimana kita dalam raker ini membahas program kerja kementerian dan mendorong anggaran. betul Pak, makanya harus Kita selesai bukan lagi menjadi advokat di sini. kan Pak. Ya kan? Iya. Saya kira itu pimpinan, saya kira sudah semua jawaban pasti akan sama karena menyangkut persoalan keluhan. Yang poin paling penting tadi bagaimana nanti Kemen PPA memberikan program non fisik itu dirilis ke kami sesuai dengan dapil masing-masing. Ya. Yang Siapa? kedua, kita punya kesepakatan Komisi 8 karena Kemen PPA ini bagian daripada indikator kuat untuk mendukung sumber daya manusia Indonesia, perempuan dan anak. Kita dorong sama-sama peningkatan anggaran. Begitu juga Komisi KPAI. Kita dorong sama-sama. Itu sepakat yang harus kita lakukan pada sore hari ini. Kalau kita mau melihat Indonesia mempunyai sumber daya manusia unggul ke depan. Saya kira itu Ibu Wamen masih cantik. Saya juga ingin undang Ibu Wamen ke dapil saya. Tapi Terima saya kasih. takut karena mantan Ibu Wamen DPP saya. Izin menambahkan sedikit Iya. boleh? Moga. Pimpinan sidang. Ya. Moga Bu. Iya. Silakan. Eh, 1 menit Bu. Iya. 2 menit Pak. Ya, Jadi kita. kami menyambut baik semangat dari Komisi 8 untuk lebih berkolaborasi dengan kami. Jadi untuk DAK non fisik ini sudah kami lampirkan di laporan kami. Ada 305 ya kabupaten provinsi yang sudah mendapatkan. Bila ada dapil ibu bapak sekalian yang belum masuk di sini, kami mohon didorong di daerah tersebut agar bisa UPTD yang belum terbentuk bisa didorong untuk dibentuk. Kemudian yang kedua, pada saat penyerahan DAK non fisik kita bisa turun bersama-sama untuk bisa melakukan evaluasi. Terima kasih sekali atas support dan komitmen yang luar biasa dari Ibu Bapak semua dari Komisi 8.